beberapa dikubur hidup-hidup, sebagian dibiarkan sekarat perlahan. Hukuman paling menakutkan di masa Wu Zetian adalah Julun, pembasmian 3 generasi. Begitu seseorang dituduh mengkhianati negara, bukan hanya dirinya yang dihukum, tetapi orang tua, saudara, anak-anak, bahkan kerabat jauh ikut dibereskan. Edik turun langsung, harta disita, dan seluruh keluarga digiring keluar tanpa kesempatan membela diri. Sistem ini membuat pejabat hidup dalam ketakutan luar biasa. Satu tuduhan saja bisa menghapus seluruh garis keturunan. Untuk pertama kalinya, stabilitas politik dibangun lewat rasa takut total. Dan Julun menjadi simbol kekuasaan absolut Wu Zetian. Hukuman Enieshou digunakan untuk mempermalukan musuh politik secara terbuka. Korban dipenggal di depan pejabat, lalu kepalanya diletakkan dalam sangkar bambu dan dipajang di gerbang kota. Tujuannya sederhana, memberi pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi pengkhianat. Catatan dinasti Tang menyebutkan bahwa sangkar-sangkar ini diganti secara rutin karena kasus baru terus muncul. Semua orang yang masuk Chang'an harus melewati barisan kepala yang menjadi peringatan diam. Dengan metode ini, kekuasaan Wu Zetian menyebar bukan hanya lewat kebijakan, tapi lewat ketakutan visual yang tidak bisa dilupakan. Hukuman Keng Jing diterapkan untuk kelompok yang dianggap mengganggu stabilitas negara, mulai dari pemberontak kecil hingga pendukung faksi lawan. Mereka dikumpulkan di luar kota Tanggendikat, lalu dimasukkan ke lubang besar. Beberapa dikubur hidup-hidup, sebagian dibiarkan sekarat perlahan. Lubang ini sengaja ditempatkan di lokasi yang sering dilalui pedagang, memaksa masyarakat melihat akibat dari menantang kekuasaan. Efek psikologinya besar. Rakyat dan pejabat makin berhati-hati karena hukuman ini tidak pilih kasih. Setiap kelompok yang dianggap mengancam langsung dihabisi bersama-sama. Kaulau adalah metode penyiksaan menggunakan besi panas untuk memaksa pengakuan atau menghukum pejabat kota. Besi dipanaskan hingga merah menyala dan ditempelkan pada tubuh terpidana, meskipun tidak selalu mematikan. Rasa sakitnya ekstrem dan meninggalkan bekas seumur hidup. Dalam banyak kasus, hukuman ini dijadikan tahap awal sebelum eksekusi final. Para pejabat tinggi di Chang'an sering menyebut bahwa suara besi panas masuk ke tungku saja sudah cukup membuat mereka gemetar. Di era Wu Zetian, hukuman ini menjadi alat efektif untuk membongkar jaringan korupsi dan mematahkan perlawanan. Hukuman Guangshi dikenal sebagai jalan tanpa kembali. Terpidana dibuang ke tambang emas atau perak di wilayah pegunungan jauh. Kondisi tambang sangat buruk. Minim udara, rawan runtuhan, dan nyaris tidak ada makanan. Para tahanan bekerja siang dan malam hingga tubuh mereka tidak mampu bergerak. Catatan dinasti Tang mencatat bahwa sebagian besar tahanan meninggal dalam beberapa bulan pertama. Dengan cara ini, Wu Zetian tidak perlu mengeluarkan edik eksekusi. Tambang itu sendiri yang menjadi tempat kematian. Nama mereka biasanya dicoret dari catatan negara tanpa penjelasan. Hukuman Jianzhen digunakan untuk menghukum pelaku korupsi tingkat rendah, pemalsu dokumen, atau penyebar fitnah. Bagian tubuh yang dipotong bisa berupa jari, hidung, atau telinga. Sesuai tingkat kesalahan, mereka tidak dibunuh, tetapi dibiarkan hidup dengan cacat permanen sebagai tanda kehinaan. Di masa Wu Zetian, hukuman ini dianggap efektif karena tidak menghabisi tenaga kerja, namun memberikan efek jera besar. Wajah cacat yang terlihat di pasar atau istana menjadi pengingat bagi masyarakat. Melanggar hukum berarti kehilangan kehormatan yang tidak bisa kembali. Setelah menyingkirkan para pejabat, Wu Zetian beralih pada ancaman berikutnya. Para selir yang berpotensi menghalangi jalannya menuju kekuasaan. Di istana dalam, rumor ketegangan berembus di antara para pelayan. Wu menerima laporan rahasia dan raut wajahnya tidak berubah sedikit pun. Perintahnya sederhana,
Setiap selir yang dianggap dekat dengan keluarga Li atau berpengaruh di istana harus disingkirkan. Tuduhan palsu mulai bermunculan, penghasutan, perebutan kekuasaan, hingga dugaan meracuni makanan istana. Satu persatu para selir dipanggil, paksa berlutut, dan dibacakan keputusan pemecatan mereka. Para pengawal istana masuk ke ruang perempuan dengan langkah berat. Sinar matahari pagi membuat suasana terlihat tenang, namun penuh ancaman. Wu Zetian hanya duduk diam, menatap dingin saat para rivalnya diarak pergi. Purifikasi istana dalam ini memastikan tidak ada lagi perempuan yang mampu menyainginya. Setelah menguasai istana dalam, Wu Zetian bergerak pada sasaran berikutnya. Keluarga-keluarga besar yang berpengaruh. Bagi Wu, tidak ada kekuatan luar yang boleh mempertanyakan langkahnya. Di rumah-rumah bangsawan, suasana pagi yang tenang berubah menjadi teror saat utusan istana datang membawa surat penangkapan. Seluruh anggota keluarga, dari pemimpin hingga pelayan, dituduh melakukan pengkhianatan. Tuduhan itu seringkali hanya alasan untuk menghapus mereka dari peta kekuasaan. Prajurit dinasti Tang masuk dengan armor berkilau, menyerbu halaman keluarga besar yang selama puluhan tahun dihormati rakyat. Segel-segel keluarga dirampas, dan para bangsawan dipaksa berlutut di bawah terik matahari. Di istana, Wu hanya menandatangani perintah demi perintah. Jarinya mengetuk meja tanpa menunjukkan emosi. Dengan satu tindakan ini, Wu memastikan tidak ada lagi keluarga berpengaruh yang mampu menjadi ancaman. Kekejamannya semakin meluas, menghantam siapapun yang berada di jalur kekuasaannya. Pada awal tahun 705 Masehi, Istana Luoyang tidak lagi dipenuhi sorak kekuasaan, melainkan keheningan yang menekan. Wu Zetian, satu-satunya perempuan yang pernah menyebut dirinya kaisar, kini telah renta dan semakin terisolasi di balik dinding istana. Di lorong-lorong istana, para pejabat dinasti Tang bergerak dalam senyap. Zhong Jianji dan sekutunya menyusun rencana terakhir mengakhiri kekuasaan Zhou tanpa pertumpahan darah besar. Saat fajar menyingsing, pasukan istana bergerak cepat, merebut kendali pusat kekuasaan dalam hitungan jam. Wu Zetian menyadari semuanya telah berakhir. Ia tidak ditangkap, tidak dihukum, tetapi dilucuti dari tahtanya. Sebuah dekret dibacakan, mengembalikan kekuasaan kepada putranya, Li Xian, yang kembali naik takhta sebagai Kaisar Zhongzhou. Tanpa perlawanan, Wu Zetian dipindahkan ke Istana Shanyang. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai bayangan dari era yang telah ditutup. Dengan kosongnya singgasana, berakhirlah satu-satunya kekaisaran perempuan dalam sejarah Tiongkok.